Kisah Kembang Kecubung. Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-13. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, kedua orang prajurit pilihan itu juga sudah diberitahu oleh senopatinya yang juga mengenal Ki Tumenggung Reksabawa dengan baik bahwa Ki Tumenggung adalah prajurit yang pilih tanding, sehingga karena itu maka mereka harus berhati-hati. Beberapa saat kemudian, mereka sudah melihat sesosok bayangan berjalan di kegelapan. Mereka yakin bahwa bayangan itu tentu Ki Tumenggung Reksabawa. "Kenapa tidak kita selesaikan sekarang saja?" bertanya seorang dari kedua orang prajurit itu. Ki Tumenggung Jayataruna berpesan, biarlah Ki Tumenggung Reksabawa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Nyi Tumenggung untuk yang terakhir kalinya. Menurut Ki Tumenggung Jayataruna, keduanya adalah orang yang baik. Kalau keduanya orang yang baik, kenapa Ki Tumenggung Reksabawa harus disingkirkan? Sebagai manusia dalam hubungan di antara sesama, Ki Tumenggung memang baik. Tetapi sikapnya serta gagasan-gagasannya mengenai tatanan pemerintahan agaknya kurang dapat diterima. Bahkan mungkin sekali Ki Tumenggung telah mengambil langkah-langkah yang keras sehingga mengorbankan Raden Tumenggung Wridareksayuda. Prajurit itu terdiam. Sebenarnya lah Ki Tumenggung Reksabawa itu berjalan mengikuti jalan pulang. Di sepanjang jalan Ki Tumenggung masih saja merisaukan sikap Ki Tumenggung Jayataruna dan Raden Ayu Reksayuda yang dinilainya sudah menghasut beberapa orang senopati dan para demang untuk memberikan penilaian buruk kepada Kanjeng Adipati. Penyebarluasan sikap dan tuduhan terhadap Kanjeng Adipati itu harus dicegah, berkata Ki Tumenggung di dalam hatinya. Namun Ki Tumenggung memang ingin memperingatkan Kanjeng Adipati agar berhati-hati serta mengambil langkah-langkah yang lebih pasti mengenai terbunuhnya Raden Tumenggung Reksayuda. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Adipati? Aku dan Adi Tumenggung Jayataruna yang diserahi tugas untuk mengusut perkara itu masih belum dapat memberikan laporan yang berarti, berkata Ki Tumenggung itu di dalam hatinya pula. Beberapa saat kemudian, maka Ki Tumenggung itu sudah memasuki pintu rumahnya. Dengan langkah gontai Ki Tumenggung itu naik ke pendopo dan langsung mengetuk pintu pringgitan. Nyi Tumenggung memang belum tidur. Adalah kebiasaannya menunggu Ki Tumenggung pulang, kecuali jika Ki Tumenggung sudah memberitahukan lebih dahulu bahwa ia sedang mengemban tugas yang tidak dapat dibatasi oleh waktu. Karena itu, demikian pintu itu diketuk, maka terdengar suara Nyi Tumenggung. "Siapa di luar?" "Aku, Nyi." Nyi Tumenggung mengenal suara itu dengan baik. Karena itu maka pintu pun segera dibukanya. Beberapa saat kemudian, setelah Ki Tumenggung berganti pakaian serta telah mencuci kaki dan tangannya di pakiwan, keduanya duduk di ruang dalam. Nyi Tumenggung telah menyediakan minuman hangat bagi Ki Tumenggung. Di pinggir jalan, di tempat yang gelap, seorang di antara kedua orang prajurit itu pun berkata, "Kenapa tidak sekarang kita menemui Ki Tumenggung dan minta ia pergi ke Kadipaten?" "Jangan tergesa-gesa," berkata Wedung yang masih saja tetap tenang. "Dalam tugas seperti ini, kita harus sabar."
Tetapi kita sudah cukup lama memberi waktu kepada Ki Tumenggung. Agaknya Ki Tumenggung sekarang sedang makan bersama Nyi Tumenggung. Biar saja mereka makan tanpa terganggu. Kalau mereka sudah tidur, nanti kita akan membangunkannya. Sebenarnya lah pada waktu itu Nyi Tumenggung telah menyiapkan makan malam Ki Tumenggung reksa bawa. Ketika Ki Tumenggung berangkat petang tadi, Ki Tumenggung belum sempat makan malam. Apalagi yang kita tunggu? Bertanya prajurit yang menyertai Wedung itu. Mereka baru makan, jawab Wedung. Bukankah Raden Ayu Reksayuda tadi tidak menjamu kita makan? Di ruang dalam, Ki Tumenggung reksa bawa sambil makan telah berbincang dengan Nyi Tumenggung. Adalah kebiasaan Ki Tumenggung untuk membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan Nyi Tumenggung. Nyi Tumenggung memang dapat menempatkan dirinya. Jika yang dikatakan oleh suaminya itu bersifat rahasia, maka Nyi Tumenggung pun dapat merahasiakannya pula. Sedang dalam keadaan yang rumit, Nyi Tumenggung kadang-kadang dapat membantu mencari arah yang harus ditempuh oleh Ki Tumenggung. Ketika Ki Tumenggung reksa bawa menceritakan sikap Ki Tumenggung Jaya Taruna, maka Nyi Tumenggung itu pun berkata, "Kenapa Adi Jaya Taruna dapat sampai kepada sikap yang demikian, Kakang? Itulah yang aku tidak mengerti, Nyi. Seharusnya Adi Jaya Taruna tidak melupakan masa lalunya." "Iya, Kakang. Aku pun tidak mengira bahwa segala sesuatunya bagi Adi Jaya Taruna akan berakhir seperti itu." Adi Jaya Taruna tidak mengingat betapa muramnya masa lalu itu baginya. Setiap ia berkeluarga, hidupnya masih saja tetap sulit. Keluarganya hidup dalam kemiskinan. Tempat tinggal pun mereka seakan-akan tidak mempunyainya. Bagaikan berkandang langit, berselimut mega. Ya, kita mengetahuinya, Kakang. Mereka suami istri untuk beberapa lama tinggal bersama kita, makan bersama kita, dan pakaian mereka pun adalah pakaian yang kita berikan pula. Aku usahakan tempat bagi Adi Jaya Taruna di lingkungan keprajuritan. Ia memang seorang yang cerdik dan berani. Kesulitan hidup telah menempanya, sehingga Adi Jaya Taruna berani menempuh langkah-langkah yang berbahaya selama ia menjadi prajurit. Itulah sebabnya, maka ia telah mendapat tempat yang baik. Bahkan akhirnya beberapa waktu yang lalu, Adi Jaya Taruna sudah diwisuda menjadi seorang tumenggung. Tetapi ia sudah melupakan kebaikan hati Kanjeng Adipati. Ya, dan sampai hati pula menuduh Kanjeng Adipati melakukan kesalahan yang tidak terampuni bagi seorang adipati. Jika demikian, apakah tidak mungkin Sendang Arum akan diterpa oleh prahara karena sikap Adi Tumenggung Jaya Taruna serta Raden Ayu Reksayuda? Itulah yang aku cemaskan, Nyi. Bukankah sebaiknya Kakang memperingatkan agar Kanjeng Adipati berhati-hati menghadapi keadaan yang semakin panas ini, Kakang? Ya, aku harus memperingatkannya. Esok pagi-pagi aku akan menghadap. Dalam keadaan yang terasa gawat ini, aku teringat akan anak-anak kita, Kakang. Bukankah kita tidak perlu mencemaskan? Kedua orang anak kita berada di sebuah perguruan yang dapat dipercaya, berguru kepada orang yang memang pantas dituakan. Bukan saja dalam ilmu kanuragan, tetapi gurunya juga mempunyai pengetahuan yang luas tentang berbagai macam ilmu. Ia mengenal ilmu perbintangan yang akan sangat berarti bagi petani, kasusastraan yang dapat memperkenalkan anak-anak kita itu dengan dunia serta dengan sikap dan pandangan hidup, juga memperkenalkan anak-anak kita dengan masa lampau yang pernah dijalani oleh negeri ini, yang dapat memberinya bekal untuk bersikap bagi masa kini dan masa mendatang atas tanah ini, serta pengetahuan-pengetahuan lain yang akan sangat penting artinya bagi anak-anak kita kelak. Tetapi jika terjadi gejolak, gurunya akan dapat memberikan perlindungan.
Nyi Tumenggung menarik nafas panjang, namun ia pun berdesis. Mudah-mudahan Kakang. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar pintu diketuk orang. Siapa? Bertanya Ki Tumenggung dari ruang dalam. Aku Ki Tumenggung, prajurit yang sedang bertugas di Kadipaten. Ki Tumenggung memang merasa ragu, tetapi akhirnya Ki Tumenggung itu pun bangkit pula. Siapa Kakang? Seorang prajurit, aku belum mengenal suaranya. Justru karena keadaan terasa memanas, maka Nyi Tumenggung berdesis. Hati-hati Kakang, ambilkan kerisku di pembaringan Nyi, desis Ki Tumenggung. Nyi Tumenggung pun kemudian bergegas mengambil keris Ki Tumenggung di pembaringan. Sambil menyelipkan keris itu, maka Ki Tumenggung pun pergi ke pintu Pringgitan. Ketika Ki Tumenggung mengangkat selarak pintu dan kemudian membukanya, dilihatnya di Pringgitan dua orang prajurit yang mengangguk hormat. Ada apa? Bertanya Ki Tumenggung. Ampun Ki Tumenggung, kami mengemban perintah Kanjeng Adipati. Ki Tumenggung dipanggil menghadap, berkata seorang di antara mereka. Sekarang? Ya Ki Tumenggung, menurut Kanjeng Adipati, suasana menjadi tidak menentu sekarang ini. Ki Tumenggung harus segera berada di dalam Kadipaten. Baik, aku akan segera menghadap. Pergilah lebih dahulu, aku akan berganti pakaian. Baik Ki Tumenggung, kami mohon diri. Sampaikan kepada Kanjeng Adipati bahwa aku akan segera menghadap. Baik Ki Tumenggung. Sejenak kemudian, kedua orang prajurit itu pun telah meninggalkan Pringgitan. Sementara itu, Ki Tumenggung pun berkata, Nyi, aku harus pergi. Nampaknya Kanjeng Adipati sudah mendengar keingkaran beberapa orang Nayokoprojo terhadap kekuasaannya. Hati-hatilah Kakang, agaknya suasana benar-benar menjadi panas. Aku sangat menyayangkan sikap Adi Tumenggung Jayataruna. Ia telah melupakan sangkan Paraning Dumadi. Ya Nyi, agaknya Ki Tumenggung Jayataruna tidak kuat memikul derajat. Nyi Tumenggung mengangguk-angguk, sementara Ki Tumenggung segera berganti pakaian. Kepada Nyi Tumenggung ia pun berkata, Aku akan memakai kuda Nyi. Mungkin ada tugas-tugas lain yang harus aku lakukan. Selarak pintunya. Jika terjadi sesuatu, perintahkan kedua pembantu laki-laki itu berada di ruang dalam. Meskipun keduanya hanya abdi, tetapi aku tahu keduanya mempunyai bekal olah kanuragan. Mereka akan dapat memberikan perlindungan kepadamu Nyi. Ya Kakang. Sejenak kemudian Ki Tumenggung itu pun telah keluar lewat pintu Pringgitan. Untuk menjaga segala kemungkinan, maka Ki Tumenggung itu sudah menyambar tombak pendek yang berada di pelonconya. Demikian Nyi Tumenggung menyelarak pintu. Terdengar derap kaki kuda melintas di halaman. Bagaimanapun juga, jantung Nyi Tumenggung itu pun berdesir. Namun sebagai istri prajurit, maka Nyi Tumenggung harus dapat menyesuaikan dirinya. Sejenak kemudian maka Nyi Tumenggung itu pun segera membenahi mangkuk-mangkuk yang baru saja dipergunakan untuk makan malam. Kemudian Nyi Tumenggung itu pun duduk sendiri di ruang dalam. Nyala lampu minyak yang berada di ajuk-ajuk di sudut ruangan bergetar disentuh angin. Kuda Ki Tumenggung reksa bawa berlari di gelapnya malam. Derap kakinya mengoyak kesenyapan malam yang basah. Di langit bintang-bintang telah berselimut awan yang kelabu. Semakin lama semakin tebal. Namun angin dari arah laut mendorong awan yang kelabu itu bergerak ke lambung gunung. Ki Tumenggung itu terkejut ketika beberapa puluh langkah di hadapannya, di tempat yang terbuka, Ki Tumenggung melihat 3 orang berada di tengah jalan. Mereka melambaikan tangan mereka untuk memberikan isyarat agar Ki Tumenggung itu berhenti.
Ki Tumenggung menarik kekang kudanya yang kemudian berhenti beberapa langkah di hadapan ketiga orang itu. "Siapakah kalian? Dan apa maksud kalian menghentikan aku? Apakah Ki Tumenggung lupa? Aku baru saja menghadap Ki Tumenggung," jawab seorang di antara mereka. Dalam keremangan malam, Ki Tumenggung mencoba untuk mengenali orang yang berbicara itu. Ketika kilat memancar di udara, maka Ki Tumenggung itu pun segera mengetahuinya bahwa dua orang di antara mereka adalah prajurit-prajurit yang baru saja datang di rumahnya. "Ya, aku kenal dua orang di antara mereka." Tiba-tiba seorang yang berdiri di tengah berkata, "Aku Wedung, Ki Tumenggung." "Wedung?" "Ya, mungkin Ki Tumenggung pernah mendengar namaku. Aku adalah kepercayaan Ki Tumenggung Jayataruna. Aku adalah seorang pembunuh upahan yang sering disebut pembunuh berhati beku." Ki Tumenggung Reksabawa mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia pun bertanya, "Kau bangga dengan sebutan itu?" "Ya, setiap orang akan berbangga dengan pujian atas tugas-tugas yang diembannya." "Lalu sekarang apa maksudmu?" "Sudah jelas, aku seorang pembunuh upahan. Aku mendapat tugas untuk menemui Ki Tumenggung sekarang di sini. Bukankah itu sudah jelas?" "Jadi kali ini kau mendapat upah untuk membunuhku?" "Ya." "Dan kedua orang prajurit itu?" "Mereka menjalankan tugas mereka sebagai prajurit yang mendapat perintah dari senopatinya." Ki Tumenggung Reksabawa mengangguk-angguk. Katanya, "Aku sudah jelas sekarang." "Nah, karena itu Ki Tumenggung, aku mohon Ki Tumenggung tidak usah mempersulit diri sendiri. Sebaiknya Ki Tumenggung turun dari kuda, kemudian berlutut sambil menundukkan kepala. Itu akan sangat memudahkan tugasku dan memudahkan perjalanan Ki Tumenggung ke alam langgeng. Aku akan memenggal kepala Ki Tumenggung dan membawanya menghadap Ki Tumenggung Jayataruna." "Begitu mudahnya?" "Ya, jika kita dapat bekerja sama dengan baik, maka pekerjaan ini akan segera selesai." "Wedung, apakah kau pernah melihat prajurit yang masih menggenggam senjata dengan sukarela menyerahkan kepalanya?" "Mungkin Ki Tumenggung Reksabawa akan memulainya." Ki Tumenggung Reksabawa itu pun meloncat turun dari kudanya. Dengan sikap yang tenang, Ki Tumenggung mengikat kudanya pada sebatang pohon perdu di pinggir jalan. Dada Wedung mulai bergejolak. Ki Tumenggung itu sama sekali tidak menjadi gelisah mendengar ancamannya. Bahkan seakan-akan tidak terjadi apa-apa, Ki Tumenggung itu melangkah mendekatinya. "Wedung," berkata Ki Tumenggung, "aku adalah seorang Tumenggung. Aku juga pernah menjadi senopati perang, memimpin prajurit segelar sepapan. Aku telah berhasil membebaskan diri dari terkaman maut beberapa kali di pertempuran besar yang pernah aku jalani. Apakah kira-kira sekarang, menghadapi seorang pembunuh upahan, aku harus menyerahkan leherku?" Di medan pertempuran, Ki Tumenggung tidak selalu menyelamatkan diri sendiri, tetapi para prajurit dan barangkali senopati pengabitlah yang telah menyelamatkan nyawa Ki Tumenggung. Ki Tumenggung, aku juga pernah menjadi prajurit, sehingga aku tahu tataran kemampuan seorang prajurit. Bahkan seorang Tumenggung yang menduduki jabatan senopati perang, ilmuku jauh lebih tinggi dari ilmu mereka. Aku pun yakin bahwa ilmuku jauh lebih tinggi dari ilmu Ki Tumenggung Reksabawa dan bahkan Ki Tumenggung Jayataruna. Bedanya, Ki Tumenggung Jayataruna mempunyai banyak uang, tetapi aku tidak. Jadi menurut pendapatmu, kau dapat membunuhku dengan mudah?" "Ya." "Baiklah Wedung, lakukan jika kau mampu melakukannya. Tetapi sayang bahwa aku tidak bersedia bekerja sama, kecuali jika akulah yang harus memenggal lehermu dan kaulah yang berlutut sambil menundukkan kepala." Tiba-tiba saja Wedung itu tertawa berkepanjangan.
Katanya, agaknya Ki Tumenggung adalah seorang yang suka berkelakar. Sayang, hidup Ki Tumenggung harus diakhiri malam ini. Sebenarnya aku senang berkawan dengan orang-orang yang suka berkelakar. Kita tidak akan pernah dapat berkawan, Wedung, seandainya aku dapat tetap hidup. Kenapa? Tataran derajat kita tidak sama. Aku seorang Tumenggung, sedangkan kau adalah pembunuh upahan yang derajatnya jauh berada di bawah derajat prajurit. Sadari itu, derajatku dan derajat kedua orang prajurit itu jauh berada di atas derajatmu. Jika ada prajurit yang tunduk di bawah perintahmu itu adalah prajurit-prajurit yang memang tidak mempunyai harga diri. Kedua orang prajurit yang berdiri di sebelah menyebelah Wedung itu tersentuh pula oleh kata-kata itu. Tetapi mereka tidak sempat lagi berbuat apa-apa. Sementara itu wajah Wedung menjadi merah padam. Meskipun tidak nampak di gelapnya malam, tetapi terasa wajah itu memang menjadi panas. Bersiaplah Ki Tumenggung. Wedung akhirnya menggeram. Ki Tumenggung Reksabawa sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Ki Tumenggung Jayataruna tidak memerlukan lagi. Raden Ayu Reksayuda juga tidak memerlukan Ki Tumenggung lagi. Karena itu, maka sepantasnya bahwa Ki Tumenggung Reksabawa disingkirkan dari Sendang Arum untuk selama-lamanya. Wedung, aku seorang senopati perang. Jika kau ingin berlatih perang, bersiaplah, aku akan mengajarimu. Kata-kata itu bagaikan menusuk jantung Wedung. Katanya dengan nada tinggi, aku akan membunuhmu sekarang Ki Tumenggung. Tombak di tangan Ki Tumenggung itu pun segera merunduk. Ketika Wedung bergeser, maka Ki Tumenggung itu pun bergeser pula. Kepada kedua orang prajurit itu Wedung berkata, lihat saja bagaimana aku membunuh dan kemudian memenggal kepala seorang Tumenggung yang pernah menjadi senopati perang. Kedua orang prajurit itu tidak menyahut, namun keduanya di luar kesadaran mereka bergeser surut beberapa langkah. Sejenak kemudian, Wedung telah mengayunkan goloknya yang besar dan panjang. Satu tebasan mendatar terayun ke leher Ki Tumenggung Reksabawa. Namun dengan tangkas Ki Tumenggung itu pun bergeser surut. Tiba-tiba saja ujung tombaknya mematuk ke arah dada Wedung. Wedunglah yang kemudian harus meloncat menghindari ujung tombak itu. Sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun telah menjadi semakin sengit. Golok Wedung terayun-ayun mengerikan, sehingga di sekitar tubuh Wedung itu seakan-akan telah mengepul asap yang kehitam-hitaman, seperti mendung yang mengambang di langit. Namun jantung Ki Tumenggung Reksabawa sama sekali tidak tergetar oleh putaran golok lawannya. Tombaknya pun bergerak dengan cepat pula, sekali-kali terayun mendatar, namun kemudian mematuk dengan cepatnya menyusup di sela-sela kabut hitam di seputar tubuh Wedung. Wedung yang merasa dirinya seorang yang berilmu sangat tinggi, sehingga tidak seorang pun yang dapat mengimbanginya, semula yakin bahwa dalam waktu yang pendek, ia akan dapat mengakhiri perlawanan Ki Tumenggung Reksabawa. Namun setelah senjatanya berbenturan dengan ujung tombak Ki Tumenggung beberapa kali, maka Wedung mulai ragu-ragu atas kelebihannya sendiri. Bahkan ketika goloknya membentur landaian tombak Ki Tumenggung yang tiba-tiba berputar dengan cepatnya, rasa-rasanya goloknya bagaikan terhisap. Hampir saja goloknya itu terlepas dari tangannya. Untunglah bahwa pada saat terakhir Wedung itu menyadarinya, sehingga dengan segenap kekuatannya ia telah menghentakkan goloknya, sehingga terlepas dari libatan putaran landaian tombak Ki Tumenggung. Namun dengan demikian, Wedung pun harus berhadapan dengan kenyataan
bahwa tidak terlalu mudah untuk membunuh seorang senopati besar seperti Ki Tumenggung Reksabawa. Karena itu, maka Wedung pun harus mengerahkan segenap kemampuannya. Goloknya berputar semakin cepat, serangan-serangannya pun menjadi semakin berbahaya. Tetapi Ki Tumenggung Reksabawa agaknya tidak mengalami kesulitan. Bahkan tombaknya berputar semakin cepat, menggapai-gapai tubuhnya. Ilmu iblis manakah yang pernah dipelajari oleh Ki Tumenggung Reksabawa ini? Bertanya Wedung di dalam hatinya. Dalam pada itu ternyata bahwa ujung tombak Ki Tumenggunglah yang justru mampu menembus tirai pertahanan Wedung. Ujung tombak itu berhasil menyusup di sela-sela pertahanan Wedung, mematuk bahunya. Wedung terkejut. Dengan serta-merta ia meloncat surut. Terasa di bahunya itu darah yang hangat meleleh dari lukanya. Setan, iblis, gendruwo, tetean. Wedung mengumpat-umpat. Kau melukai kulitku, Ki Tumenggung. Karena itu menyerahlah, Wedung. Karena aku bukan pembunuh upahan, maka aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membawamu menghadap Kanjeng Adipati. Mungkin Kanjeng Adipati memerlukan keteranganmu. Persetan, Ki Tumenggung, sebentar lagi kau akan mati. Wedung pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Senjatanya bergerak semakin cepat. Ayunan goloknya telah mendorong udara di sekitarnya, ikut berputaran seperti angin pusaran. Tetapi Wedung tidak segera berhasil. Bahkan sejenak kemudian justru ujung tombak Ki Tumenggunglah yang telah menguak lagi pertahanan golok Wedung. Ujung tombak itu telah menggores lambung kanannya. Wedung berteriak keras sekali. Kemarahannya telah membakar ubun-ubunnya. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa bahu dan lambungnya telah terluka. Darah telah mengalir dari lukanya, membasahi pakaiannya dan bahkan menitik ke bumi. Wedunglah yang justru mulai menjadi gelisah. Sebagai seorang pembunuh berhati beku, Wedung tidak pernah merasakan detak jantungnya berdenyut sedemikian cepatnya. Sekilas terngiang pesan Ki Tumenggung Jayataruna bahwa Ki Tumenggung Reksabawa adalah prajurit pilihan. Jika perutmu dikoyak oleh ujung senjata Kakang Tumenggung Reksabawa, jangan menyalahkan orang lain. Tiba-tiba Wedung itu pun berteriak, "Hei, kenapa kalian berdua berdiri saja seperti patung? Jaga agar Tumenggung ini tidak melarikan diri." "Aku tidak akan melarikan diri, Wedung." Namun Wedung itu berteriak pula, "Bunuh orang ini sebelum sempat lari." Kedua orang prajurit itu termangu-mangu sejenak. Mereka sudah melihat betapa tinggi kemampuan Ki Tumenggung Reksabawa. Jika semula Wedung berkeras untuk melakukannya sendiri, namun ternyata bahwa Wedung tidak mampu melakukannya. Bahkan Wedunglah yang justru sudah terluka. Kedua orang prajurit itu pun segera bergeser mendekat. Keduanya telah menggenggam pedang di tangan mereka. Sejenak kemudian, maka Ki Tumenggung Reksabawa itu harus bertempur melawan 3 orang, seorang pembunuh upahan dan 2 orang prajurit dari pasukan khusus yang sudah terpengaruh racun yang ditaburkan oleh Ki Tumenggung Jayataruna. Dengan demikian, maka beban Ki Tumenggung menjadi semakin lebih berat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Kembang Kecubung pada episode berikutnya. Sampai jumpa.